Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan kondisi percobaan satu, kondisi 21, di mana pada kondisi ini saya terdapat sebuah JK flip flop dan D flip flop seperti pada gambar percobaan satu. Nah, untuk ketentuannya itu untuk inputan dari B0 itu satu, untuk B1 itu satu, untuk B2 itu nol, untuk B3 itu juga nol. Nah, untuk B4, B5 itu nol. Dan LED-nya diganti dengan probe, logic probe. Nah, pada kita coba jalankan. Nah, ini kita buat nol lebih dahulu semuanya. Nah, untuk rangkaian jika flip-flop sendiri itu yang mana pada flip-flop ini untuk inputan JK, untuk flip-flop ini sendiri itu kan lebih mengutamakan untuk inputannya itu dari R atau S, itu R atau S itu. Jadi ketika R dan S-nya ini nilai nol, maka untuk outputan Q dan Kibar itu sesuai dengan nilai R dan S. Dia akan berubah ketika dan inputan itu akan berubah. Nah, dia karena dia aktif low, jadi ketika B0-nya, ketika S-nya itu nilai satu, maka ini Q-nya akan nol. Ketika sini nilai di sini nilai satu, di sini akan satu. Jadi dia akan aktif ketika inputan itu nol itu, bukan pada satu. Nah, namun ketika kita bikin beraktif keduanya, kalau output dari algoritma ini bergantung pada nilai dari JK. Seperti saat ini. Nah, ini dia untuk output sendiri itu akan berubah pada saat kondisi falling atau akan toggle pada saat kondisi falling itu dari nol ke satu, dari satu ke nol. Ketika untuk karena dia juga aktif low, ketika JK yang kita nonaktifkan, maka secara otomatis untuk inputan dari kedua logic probe ini itu berasal dari clock. Nah, untuk nilai clock sendiri itu kan berubah setiap waktunya. Jadi untuk input itu akan selalu berubah juga ketika kalau itu mengalami kondisi valen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dev flip-flop. Dev flip-flop ini konsepnya bersama dengan RS flip-flop, ketika flip-flop. Jadi memang untuk inputnya di sini hanya ada satu, inputannya sendiri itu ada RS, clock ataupun D gitu. Nah, pada saat ini kita sama, kita nonaktifkan RS-nya itu ketika di saat R dan S-nya itu nol itu. Nah, untuk rangkaian jika flip-flop ini sama, untuk rangkaian dev flip-flop ini sama dengan jika flip-flop itu dia akan sesuai dengan tabel kebenarannya ini tabel kebenaran untuk jaga flip flop. Nah, ketika ke- kedua input ini jika ini nol itu. Nah, coba kita lihat ketika JK nol clock nol, nah, maka key-nya akan nol itu. Nah, ini nol. Kita coba dulu sesuai. Sedangkan ketika J-nya satu, K-nya nol, ini itu K-nya nol, clock-nya nol, maka inputnya itu key-nya akan menjadi satu. Nah, sesuai yang nol ini satu. Ini nol. Sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, sedangkan untuk D juga begitu. Itu aktif ketika RS ini nonaktif itu. Ketika RS-nya nonaktif, maka untuk outputan dari clock ini akan sesuai dengan tabel kebenaran dari D flip-flop. Ini tabel kebenaran dari D flip-flop. Ini D, ini C. Clock, ini kibar. Nah, boleh terlihat ketika kondisinya ini sudah nonaktif ya, karena dia aktif low, jadi ketika satu dia nonaktif. Jadi ketika kondisinya nol nol dan clocknya juga nol, ini clocknya nol, maka keadaannya itu inputnya ini akan bernilai satu dan kibarnya itu nilai nol itu. Oh, tidak. Nah, untuk dev flip-flop ini sendiri, um, untuk rangkaian dev flip-flop sendiri itu akan berubah pada saat dia kondisinya rest time itu.
Nah, di mana rest time sendiri itu perubahan dari nol ke satu gitu. Jadi untuk perbedaannya itu kalau pada jika flip flop ini satu ke nol, sedangkan sedangkan pada jika flip ini kondisi filling time satu ke nol, sedangkan untuk dia flip flop ini berubah ketika kondisi rest time itu nol ke satu. Nah, mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.